untuk dapat bersyukur, untuk dapat berkumpul bersama-sama sekali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Saya menjemput kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama di dalam memuji dan menyembah Tuhan kita pada pagi ini. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri hati kita untuk Tuhan. Dan hati kita adalah yang terbaik yang dapat kita berikan untuk Tuhan. Haleluya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Kita bebas memuji Tuhan. Kita bebas mengatakan isi hati kita untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini pada pagi ini Tuhan. Di dalam Alkitab mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya Tuhan. Namamu ditinggikan Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Haleluya. Angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Namamu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Engkau yang bertata atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Worship you Lord. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau berkuasa, Engkau bertakhta. Haleluya Tuhan. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau hadir bersama kami Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Oh, Kau Yesus kami. Kau Yesus kami. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami manusia yang banyak kelemahan Tuhan. Tapi Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang telah turun untuk bayar dosa kami, untuk membawa kami menang bersama Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Ku
Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ada kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kelepasan, kesembuhan, kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Haleluya ya Bapa, haleluya Roh Kudus. Kami yakin dan iman percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, untuk terus melayani kami dengan kekuasaan-Mu. Hadirlah Roh Kudus, hadirlah Bapa bersama kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus itu ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini di mana kami merasa kebaikan-Mu dalam menara kami dari minggu yang lalu, bahkan bulan-bulan yang lalu. Adanya kami hari ini karena Engkau telah menjawab doa kami. Engkau telah terbukti bahwa Engkau Allah Maha Kuasa. Engkau Allah Maha hadir dalam depan kami Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan atas hidup ini, atas nafas ini, dengan anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar untuk kami. Bapa, pada pagi ini sebelum kami meneruskan ibadah kami Tuhan, kami serahkan jiwa roh kami, seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu, supaya kehadiran kami tepat bukan hanya semata-mata datang untuk beribadah secara biasa saja, yang kami setiap hari Minggu untuk datang beribadah, tapi biarlah kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Bapa. Lewat nyanyian akan dipimpin dari kami Tuhan, baik nata main musik, semua kami serahkan tangan-Mu. Apapun alat dipakaikan, kami tiap bersorak-sorai, karena kami percaya hadirat kuasa-Mu hadir menjamah setiap hati kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau siapkan dia Tuhan, supaya lewat firman-Mu akan meneguhkan iman kami, keyakinan kami pada Engkau Tuhan. Terus mengharap, terus naruh harapan bahwa Engkau Tuhan kami yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Memberkati kami semua Tuhan, dari pemulaman hingga akhirnya. Masyarakat juga jemaat kami hadir Tuhan, bahkan tidak tempat hadir, mungkin oleh kena keadaan kelemahan tubuh, mungkin kena keadaan yang masih kami topi Tuhan. Engkau dia berserta dimanapun umat-Mu seluruh dunia beribadah padamu. Di mana firman-Mu setiap orang memanggil nama Yesus diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Engkau di tempat ini untuk melayani kami.
Puji nama Bapa. Di doa hambamu, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat katakan, amin. Haleluya, haleluya. Oke, mari kita lihat orang yang di kiri dan kanan kita. Memandangkan buat masa ini kita masih belum dapat berjabat tangan. Mari kita memberi lambaian mesra. Yang di kiri, kanan, depan, belakang kita. Dan sebelum kita teruskan di dalam pujian kita, saya akan bawa kita di dalam satu ice breaking yang singkat. Umpah rasa sukacita. Pernah dengar kah? Kalau saya berkata umpah rasa sukacita, kita ambil sukacita dari atas. Sukacita. Jadi kita simpan sukacita tuh, simpan untuk kita dulu. Lepas tuh bila saya katakan haleluya, kita bagi sukacita tuh, sama ada mau bagi dekat yang di kiri kita kah, mau bagi yang dekat di kanan kita kah, di belakang kita kah, ataupun di depan kita. Oke, umpah rasa sukacita. Ambil banyak-banyak sukacita. Oke, ambil banyak-banyak. Oke, sudah siap? Oke. Sama-sama 3, 2, 1. Haleluya. Haleluya. Kita bagi sukacita dengan orang yang di kiri kanan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan pada pagi ini. Saya percaya apabila kita bernyanyi untuk Tuhan, kita akan bisa lebih meriah lagi. Ada kuasa dalam namanya. Sama-sama kita nyanyikan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh, oh. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Yesus, 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 namanya berkuasa. Amin. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, oh. Kau berkuasa Tuhan. Sama-sama. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa
ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Woo! Kita terus memuji Tuhan. Tuhan Yesus menara kita yang teguh. Amin. Haleluya. Kota benteng dan perlindungan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama jemaat Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan. Namamu yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan.
Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Dengan iman percaya katakan, Tuhan pemenang. Yes, Lord, menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di pihakku. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau di pihak kami Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami akan menang bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami manusia yang banyak kekurangan Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang sangat baik. Di saat kami tidak dapat menyelamatkan diri kami Tuhan, Engkau turun untuk menyelamatkan kami Tuhan. Engkau bahkan memegang kami dengan tangan-Mu Tuhan, dan mengangkat kami Tuhan, mengangkat kami dari maut, mengangkat kami dari apapun masalah dan cabaran yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Engkau kekuatan kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
Engkau yang telah melakukan di dalam kehidupan kami manusia yang berdosa. Engkau mati di kayu salib, bangkit, mengalahkan maut. Engkau menang. Dan kemenangan itu tidak hanya menyangkut kemenangan kami atas dosa, kemenangan yang Engkau berikan kepada kami untuk menebus dosa kami, tetapi Engkau memberikan kemenangan lepas kemenangan untuk mengatasi semua masalah dalam kehidupan. Yesus Kristus hidup karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan Engkau yang akhir. Engkau ada di dalam sepanjang kehidupan kami. Masalah boleh berganti, silih berganti, tetapi Yesus tetap ada di tengah-tengah kami. Mampukan kami untuk tetap melihat kemenangan di dalam Kristus, sehingga kami mengimplementasikan apa yang Tuhan janjikan melalui kemenangan yang telah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu bagi hidup manusia. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang kalah, tetapi menjadi orang yang pemenang. Bapa di sorga, meteraikan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah standar kebenaran yang membawa kami hidup dalam berkemenangan. Di luar firman Allah tidak ada kebenaran yang lain, tetapi Yesus Kristus adalah kebenaran itu. Kami mau hidup dan menghidupinya. Terpujilah Bapa, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk dan terima kasih untuk pemimpin pujian yang sudah membawa kita untuk menghadirkan topik yang saya ingin sampaikan. Lagu-lagu yang mereka sediakan begitu menginspirasi kita bersama untuk kita mengimplementasikan kemenangan. Pada hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, saya ingin menyampaikan kemenangan dalam Kristus. Kemenangan dalam Kristus itu ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Secara khusus kita akan melihat, memang kita tahu Yesus Kristus sudah menang. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus sudah memberikan kepada kita kemenangan itu. Namun saya mau membawa kita secara pribadi, secara khusus, kemenangan di dalam Kristus. Seperti apa kemenangan yang dijanjikannya. Sehingga ketika kita berada di dalam situasi, kondisi, atau apa saja yang kita alami, termasuk pandemik yang pada saat ini sedang terjadi, kita tetap mengambil satu posisi sebagai warga kerajaan Allah, sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus yang setia kepadanya, untuk tetap mengimplementasikan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Kita tidak dapat memprediksikan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita esok, lusa, dan tahun depan. Kita tidak dapat memprediksikannya. Siapa pernah tahu bahwa pandemi COVID-19 akan ada dan berkuasa secara global di seluruh dunia. Pada tahun ini kita harus mengalami pandemik itu. Dan oleh karena pandemik itu ada banyak company yang besar bankrupt.
Di Indonesia saya lihat teman-teman saya, ini company, wow. Banyak betul yang dulu saya pikir itu hebat betul waktu saya berada di Indonesia. Satu company yang hebat. Tetapi bankrupt dalam sekelip mata. Ada orang yang harus dibuang dalam bekerja. Oleh karena kondisi pandemik, siapa yang pernah tahu? Dalam menghadirkan, dalam kehadiran kita, dalam situasi yang seperti itu. Kita harus boleh mengambil satu standar kebenaran firman yang menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kita. Tetapi dengan standar firman Tuhan, kemenangan dalam Kristus, itulah yang merupakan satu solusi yang membuat hati kita tenang meskipun kita sedang menderita. Meskipun kita sedang menghadapi masalah. Kemenangan dalam Kristus. Ini saja yang saya ingin sampaikan. Apa etimologi kemenangan dalam Kristus? Kemenangan yang seperti apa yang dijanjikannya supaya kita dapat menghidupinya. Dan kesimpulan. 3 perkara ini saya ingin membawa kita sidang jemaat Tuhan. Apapun kondisi, situasi yang sedang kita alami dalam suasana pandemik ini. Mari kita mengambil firman Tuhan ini menjadi cabaran. Bahkan mungkin ada sesuatu di depan yang sedang akan bergejolak. Di depan sana. Ya, saya tidak tahu karena sudah banyak di dalam WhatsApp membuat pendaftaran untuk memilih. Dan itu sudah ada dan saya klik di sana nama saya sudah ada. Saya ini nanti akan membuat pilihan lah. Pada yang lalu memang sudah, tetapi yang sekarang akan membuat pilihan juga. Dalam keadaan yang ada, itu rahasia ya. Tetapi dalam arti kata saya sudah mendaftar. Dan dalam Google memang sudah ada nama saya di sana. Saya mendaftar di Pujut 9. Address saya bukan di kampung ya. Lot 553, jadi address saya di Pujut. Saya orang Miri. Oke. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa kita kepada apa arti kemenangan. Next, kita lihat arti, menurut Wikipedia, dia katakan kemenangan itu biasanya diberikan kepada seseorang apabila orang itu berhasil menempuhi persaingan. Wikipedia ya, secara umum. Dia mengalahkan persaingan yang ketat melalui argumen, perang, kira-kira demikian. Itu kemenangan. Secara umum, tetapi dalam konteks kekristenan, dalam konteks kita, dikatakan di sana juga menghadapi ujian ya, ada ujian. Dalam konteks kekristenan, dalam konteks kita jemaat, saya lebih menitik beratkan kepada ujian. Karena melalui ujian itulah, ujian demi ujian harus berlaku dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, supaya iman kita tidak stagnan. Jadi kalau seandainya ujian gak pernah kita alami sebagai orang percaya, ada yang something wrong di sana. Ada sesuatu kesalahan di sana. Karena dengan ujian itulah menentukan iman kita bergerak sampai setakat mana. Ya, kalau dalam konteks pendidikan, kita kasih exam kepada anak-anak sekolah supaya mengetahui secara jelas sampai setakat mana pemahaman mereka tentang sesuatu pembelajaran yang sudah diajarkan kepada mereka. Artinya melalui exam itu, ujian itu, mereka naik ke level yang di atas. Jadi dalam konteks kekristenan sama juga. Ujian itu menjadi satu cara Tuhan untuk menaikkan kita ke level yang di atas.
Jadi kalau tidak ada ujian itu, kita stagnan kehidupan kerohanian kita sehingga ujian kita tak ada. Nah, itulah banyak orang berada di dalam zona nyaman sehingga oleh karena berpikir, ya semuanya biasa-biasa saja. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau itu biasa, nggak ada pertumbuhan di sana. Kalau kita lihat anak kita membesar dan akhirnya dewasa dan mereka kawin. Nah, itu proses pertumbuhan. Demikian juga dengan kemenangan yang kita terima dari Tuhan. Nah, di dalam Kristus artinya Kristus itu adalah yang diurapi Tuhan. Jadi kemenangan yang seperti apa yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita adalah kemenangan tidak hanya menang. Oh, saya sudah merebut satu medali, sesuatu persaingan. Bukan setakat itu, tetapi kemenangan dalam Kristus itu artinya kamu menang oleh karena sebenarnya kemenangan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita hanya di dalam Kristus karena Tuhan dilibatkan di dalam seluruh kegiatan kehidupan rohani kita itu. Jadi kemenangan, ada banyak jenis kemenangan, tetapi di dalam Kristus. Saya ingin titik beratkan di dalam Kristus. Berarti kalau kemenangan itu yang kamu peroleh adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, memperbesarkan nama Tuhan, dan dipuji, disembah, diagungkan Tuhan yang disembah, itulah kemenangan di dalam Kristus. Jadi konteks kita sekarang, kemenangan yang seperti apa? Next, B. Kemenangan yang seperti apa yang perlu? Ya, saya akan jelaskan nanti satu demi satu, tetapi paling setidak-tidaknya kemenangan di dalam Kristus itu yang seperti apa supaya kita dapat mengimplementasikan kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Firman Tuhan ini yang menjadi satu standar bagi kita. Ada 3 hal yang saya sampaikan di sana. Pertama, kemenangan dalam Kristus menuntut setiap pribadi untuk terus-menerus menaklukkan egonya dan membuat penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Yang kedua, kemenangan di dalam Kristus itu menuntut kita mengalami transformasi dalam pikiran, nanti saya akan jelaskan. Supaya pikiran yang kita zoomkan itu adalah pikiran Tuhan. Bukan pikiran duniawi kita. Karena banyak pikiran, pemikiran, anasir-anasir yang boleh datang saja masuk, keluar, masuk dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana menyaring kehidupan pemikiran kita itu harus ada kemenangan dalam Kristus. Sehingga Kristus yang berkuasa, bukan manusia, bukan kita. Nah, itu nanti saya akan jelaskan. Dan yang ketiga adalah kemenangan dalam Kristus itu menuntut kita untuk terus tinggal di dalamnya. Oke, yang pertama, mari kita memperhatikan. Kemenangan dalam Kristus itu harus kita terus-menerus kita taklukkan. Karena apa? Ego manusia masih ada. Sepanjang kita masih mendiami tubuh kita ini, mendiami tubuh jasmani kita ini, ego kita tidak langsung lari. Meskipun kita sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, sudah menjadi hamba Tuhan seperti saya, ego saya masih ada loh. Ya, itu maksudnya. Ego kita tidak meninggalkan kita serta-merta karena kita sudah dibaptis. Karena kita sudah menjadi hamba Tuhan. Karena kita sudah menjadi pelayan Tuhan. Enggak. Jadi bagaimana sebenarnya untuk menaklukkannya? Mari kita lihat ya. Sejarah kronologis mengapa dosa ini, yaitu ego ini berkuasa dalam diri kita. Ini bukan terjadi pada masa kini. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan persekutuan dengan Tuhan dan kehilangan hadiratnya di dalam hidupnya, sehingga manusia itu cenderung berpusat terhadap egonya. Itu kronologi daripada kejatuhan manusia. Itulah dosa. Kalau kita masih ada keegoan kita sampai pada saat ini masih berkuasa, bukan karena diri kita sendiri, tetapi kronologinya mulai dari sejak Adam dan Hawa telah digenerasikan sama kita.
Sehingga itu yang menjadi punca dia. Akibat ego itu, kita lihat sedikit sejarah ya. Saya suka, meskipun saya tidak suka mengajar sejarah, tetapi kita hidup dalam sejarah. Masing-masing kita punya sejarah kehidupan. Jangan pernah lupa. Ya. Sejarah itu ada kalanya mempengaruhi seluruh eksistensi kehidupan kita. Jika sejarah itu kita tidak murnikan, sejarah itu kita tidak bawa kepada Tuhan, maka dia boleh jadi menjalankan sesuatu yang tak baik dan boleh jadi sejarah itu mendatangkan kebaikan. Kenapa kita membicarakan tentang sejarah gereja? Sejarah gereja mula-mula sampai pada saat ini, sampai kita boleh beribadah sekarang itu karena ada sejarahnya. Enggak mungkin seperti ini kita boleh ada tanpa adanya sejarah. Jadi meskipun seperti yang saya kata, saya tak suka belajar sejarah, tetapi paling setidak-tidaknya kita tahu tentang sejarah. Dan manusia demikian juga. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23, maka manusia mulai menghakimi dirinya sendiri. Bahkan tidak hanya menghakimi dirinya sendiri, menghakimi orang lain juga. Itulah awal manusia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Bapak Ibu Saudara, ketika Adam telah berbuat dosa, ketika Allah berkata, "Hai Adam," waktu itu dia sudah telanjang. Saudara, udah telanjang dia oleh karena dia telah mengambil buah apel yang diberikan oleh Tuhan di tengah Taman Eden itu. Hanya Tuhan bersuara, "Hai Adam, di mana engkau?" Langsung dia punya jawaban, "Ya, mengapa kau makan itu buah apel itu?" Apa yang dikatakan Adam? Ini cerita yang betul-betul terjadi. Apa yang dikatakan? "Perempuan yang kau berikan di sisiku itulah yang memberikannya kepada saya." Coba saudara, kau makan apel, terus kau salahkan siapa? Perempuannya. Perempuan yang kau di sisiku itulah yang kau beri itu. Dia salahkan Tuhan lagi ya. Perempuan yang kau berikan itu. Itu dia judge, dia punya istri. Jadi kalau kita saling menghakimi pun pada saat ini, logikanya, kronologinya dari atas sana. Enggak terjadi begitu saja. Memang dari dulu, sejak Adam dan Hawa berkata demikian. Jadi itu kita generasikan dalam kehidupan kita senantiasa. Perempuan yang di sampingku itu, yang kau berikan itu, dialah yang menyuruh saya untuk makan itu, maka aku makan. Habis sudah perkara ya. Jadi istilahnya istrinya yang berdosa, bukan saya. Menunduh. Nah, ini dari dulu, sejak dulu sudah ada. Jadi apa akibatnya? Ketika ego manusia lebih berkuasa, maka bukan saja menjejaskan orang lain. Alkitab mencatat kehancuran dan kematianlah akibatnya. Oleh karena ego manusia tidak hanya menjejaskan orang lain, nama baik istrinya itu di mata Allah, tetapi mengakibatkan kehancuran dan keterpisahan dan kematian. Itulah kronologi sang ego yang berkuasa. Yakobus 3 ayat 16 tolong tunjukkan, dikatakan begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika ego kita menjadi pusat hidup kita, maka ada action demi action terjadi. Itu secara kronologi yang telah digenerasikan Adam kepada kita. Dan itu harus ada transformasinya. Coba kita deteksi hati kita masing-masing. Apa permasalahan iri hati? Cemburu, dengki. Bukankah semuanya itu berasal dari apa yang disebut egosentris? Kita marah
Oleh karena ego kita tersinggung. Kita marah, sebetulnya bukan hanya ego kita saja. Karena putusnya hubungan kita dengan Tuhan membuat ego itu terus berkembang satu demi satu. Itulah sebabnya Lukas pasal 9 ayat 23 berkata begini. Kalau tidak boleh dinyatakan di dalam screen, tolong coba kita lihat. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Setiap hari mengikut aku. Saudara, hal inilah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Inilah kemenangan yang telah dilakukan Yesus supaya kita ada solusinya ketika kita mau menang dalam Kristus. Inilah satu solusi yang perlu kita amalkan. Dia tidak sendirinya keegoan itu hilang seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita dibaptis, ketika kita sudah membawa diri kita menjadi pelayan Tuhan, ketika kita sudah menjadikan diri kita menjadi hamba Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, keegoan itu masih ada di dalamnya. Termasuk saya. Tetapi Kristus berkata, supaya keegoan itu boleh dikendalikan, saya tidak dapat mengendalikannya jika tidak ada satu kekuatan yang bersumber daripada Yesus. Tak mampu Anda dan saya untuk mengontrol dia. Sehingga setiap orang yang mengikut aku, kata Yesus, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itulah solusi yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kemenangan di dalam Kristus. Ketika kita membuat penyerahan diri kita secara total kepadanya, maka engkau dan saya akan mengalami kemenangan itu. Itu harus menjadi perjuangan kita. Seperti apa yang dikatakan tadi, kemenangan dalam Wikipedia ada satu memenangkan adalah merupakan persaingan. Karena iblis, jangan juga hanya kita berbicara iblis ini hendak yang mengatur kehidupan. No, ego kita yang berperan di sana. Bukan kita hanya kambing hitamkan si iblis tuh. Memang dia iblis. Tapi tidak semualah. Sedikit-dikit iblis, dikit-dikit. Padahal kamu ego kamu sendiri juga, Pak. Kira-kira demikian ya. Ego saya sendiri juga, Pak. Mengkambing hitamkan iblis saja. Ya, kira-kira demikian ya. Tetapi kemenangan itu di dalam Kristus tuh mesti kita ada solusinya bagi kita untuk menang. Itu caranya, menaklukkan dan memberikan penyerahan diri secara total kepada kehendak Kristus. Bukan kepada kehendak diri. Itulah Yesus berkata, orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setakat mana kita sampai dengan usia kita yang saat ini dalam mengikut Kristus? Kemenangan yang seperti apa? Sudahkah kita menang dalam ego kita ketika kita berkata, kita berada dalam Kristus. Yang kedua, kemenangan dalam Kristus itu yaitu adalah menuntut kita mengalami pembaharuan pikiran. Ya, Kristus telah menang dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Mungkin kamu akan berkata, dia Allah Bapak Ibu. Ya betul. Dia Allah dan manusia, 100% dia Allah dan 100% dia manusia. Itu konsili yang dia telah kita tetapkan dari sejak abad tahun 451. Konsili Kalsedon nama dia. Dan itu menjadi konsili kita, pengakuan kita, gereja reform. Mengakui itu. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati.
Dan itu tetap saya perdengarkan di gereja ini dalam mimbar ini. Kalau ada keluar daripada itu, saya boleh yakinkan bahwa itu pengajaran sesat. Kemenangan dalam pikiran. Hidup dalam kemenangan dalam pikiran Kristus itu yang seperti apa? Saya selalu mengungkapkan kepada kita, cara kita berpikir mempengaruhi seluruh pola kehidupan kita. Pola hidup yang benar akan menghasilkan kehidupan yang dahsyat. Artinya ada buahnya. Pola kehidupan yang benar itu bersumber tadi saya kata dari pemikiran. Kita tidak boleh berdiam saja. Kalau jalur ini juga yang dipengaruhi oleh iblis. Kita kembali kepada sejarah tadi. Ya, Adam tadi. Ketika Adam mempersalahkan Hawa, dia berkata, istri yang kau berikan itulah yang memberikan apel itu kepada saya, maka aku makan. Saudara, apa yang terjadi di dalam pemikiran Adam? Iblis masuk kepada pikirannya, maka pikirannya itu mempengaruhi pola hidupnya. Dan dia memberi tindakannya. Dia bercakap kepada Tuhan Allah, istri yang kau berikan. Coba bayangkan, Allah yang menciptakan istri itu kan kepada si Hawa itu kan. Dia mulai mempersalahkan istrinya. Oleh karena apa? Ketika pola pikir kita dipengaruhi oleh iblis ini, maka ada bentuk tindakan-tindakan yang action yang terjadinya adalah sesuatu yang salah. Berucap salah kepada Tuhan Allah. Dia begitu beraninya. Saya pikirlah kan kalau cerita tuh, sudah kamu sendiri dulu, lama kau sendiri dengan hewan-hewan itu bang, gak ada perempuan kamu. Ya kan? Baru Tuhan Allah buat manusia tuh, buat Adam itu tertidur pulas, diambillah satu buah satu tulang rusuknya, dibangunnya seorang manusia, kan begitu ya. Sudah ada, komplain lagi dia. Kira-kira demikianlah. Tetapi itu kronologi yang sudah dari sana. Jadi Tuhan Allah ingin memperbetulkannya. Sehingga kemenangan dalam Kristus itu harus juga kita menang. Transformasi pemikiran kita harus sesuai dengan standar Kristus. Itu yang menjadi keutamaan kita, orang yang percaya. Saya ingin bacakan satu ayat, ya sepertinya tidak dapat kita baca di screen ya. Tapi tak apa, Anda baca di dalam Alkitab saudara atau di dalam handphone saudara. 2 Korintus 10 ayat 5. Dia berkata begini. Dikatakan di sana, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Saudara, pemikiran kita ini banyak anasir yang keluar masuk loh. Di mana Anda berada, banyak orang yang bergaul dengan Anda, banyak orang yang bersama-sama di pekerjaan saudara, di mana-mana tempat. Ada kalanya orang-orang lain masuk, anasir-anasir itu mempengaruhi pemikiran kita. Coba bayangkan dalam WhatsApp Anda. Banyak betul, message yang datang Anda baca. Itu akan mempengaruhi kita. Kadang-kadang yang jelek pun macam-macam, ya terserahlah apa di dalamnya. Anda baca juga kan karena kita punya dia. Jadi itu berpengaruh enggak dalam pikiran kita? Ada pengaruhnya juga. Sehingga Paulus berkata begini, kenapa demikian? Di dalam sejarah, di dalam orang-orang Korintus, ternyata mereka mempunyai banyak filosofi-filosofi yang mereka pelajari.
Sehingga pemikiran-pemikiran dari filosof-filosof itu mempengaruhi jemaat itu. Sehingga jemaat itu pikir salah, apa yang salah? Sehingga Paulus berani dengan tegas berkata, kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu. Apa maksudnya kubu di sini? Jalur pemikiran yang digunakan pakai oleh iblis. Jadi kubu-kubu ini yang perlu dipatahkan. Karena apa? Para filosof-filosof yang mempengaruhi abad 13 bukan karena orang-orang tidak mau hidup meyakini Yesus Kristus, tidak. Orang-orang itu adalah hamba-hamba Tuhan, para bapak-bapak gereja. Mereka juga mempelajari filosof-filosof yang bersumber daripada Plato, Aristoteles dan sebagainya itu, sehingga mempengaruhi kehidupannya. Gereja pun mengalami kemerosotan pada waktu itu. Sehingga sampai kepada abad ke-15, bagaimana Martin Luther begitu membela akan gereja yang sebenar. Nah, itu merupakan sejarah. Karena apa? Terlalu banyak filosof-filosof yang mempengaruhi jemaat Tuhan, sehingga itu berpengaruh di dalam kondisi jemaat Korintus juga. Saudara-saudara, ini perlu kita selektif. Kami merubuhkan, tetapi kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Transformasi harus ada. Lagi-lagi saya berkata, bukan seberapa lama Anda dibaptis. Bukan seberapa lama kita sudah menjadi Kristen. Yang membuat pikiran itu mengalami transformasi. Bukan, itu tidak menjadi tolak ukur. Tetapi apa kata Paulus dalam Kolose? Mari kita baca Kolose pasal 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kehidupan kita ini ada dalam naungan Tuhan. Sehingga kita harus mengimplementasikan apa saja di dalam pikiran Kristus. Memang konsep pemikiran dunia berbeza. 100, bukan lagi 100, mungkin 360 derajat. Dengan konsep pemikiran. Konsep dunia dengan pemikiran Kristus itu berbeza, 360 derajat. Pola kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, ya, perbezaannya di mana? Kalau pola kehidupan kerajaan dunia, kalau kita mau naik ke atas, tepikan orang-orang yang ada di sana. Naik ke puncak. Begitu. Ya. Sehingga ada satu filosofi yang saya dengar. Seperti krep. Kalau orang mau naik ke atas dia, mau keluar dari, ada satu kali orang tunjukkan kepada saya cerita krep itu ya. Tuyok kata orang Basakayan. Tuyok. Nonarana dia. Tuyok ya. Nah, kalau dia keluar, macam mana kamu keluar dari basket ini, kata Tuyok tuh bah. Jadi macam mana kita mau keluar? Ketika dia mau naik ke atas kawannya, yang kawannya itu pun naik. Yang kawannya itu pun naik, macam itu ah. Istilahnya, Tuyok ini nggak boleh naik ke atas. Karena ada orang yang tepikan. Jadi kita harus tepikan orang-orang yang kira-kira demikian lah ya. Jadi, tetapi itu konsep dunia ya, untuk menepikan orang lain. Saya berharap kita tidak seperti itu. Tetapi konsep kerajaan Allah, ketika kita mau naik ke atas, naik ke next level, saya pikir ini nggak masuk akal. Kalau kita mau naik ke next level, kita harus turun ke bawah. Macam mana boleh naik sampai di atas? Ya kan? Halo, paham gak maksud saya? Kalau kita mau naik ke atas, katanya kamu turun ke bawah. Loh, apa dasar teologisnya
Ibu, mari baca Markus pasal 10 ayat 42. Tolong tunjukkan ayat itu kalau boleh. Dikatakan begini, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras hati. Keras atas mereka, bukan keras hati. Keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa, ini yang menjadi caranya ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka daripadamu, hendaklah ia menjadi hambamu untuk selamanya. Ini macam tak logik ini firman Tuhan ini, saya pikir ya, dalam kehidupan kita ya, betul tak? Kalau kita mau naik kan mesti naik ke atas tangga. Mana ada kalau kamu naik dari atas tangga tadi kan kamu naik tangga sampai di sini ya kan. Tetapi firman Tuhan ini berbeda langsung, Mbak. Ya, untuk naik ke tingkat yang tinggi adalah melalui cara kita untuk turun ke bawah. Memang bukan logik lah, tetapi dalam arti kata macam susah kita untuk mengimplementasikannya. Tetapi bukan tidak boleh. Kita belajar dengan cara menaklukkan pikiran kita, transformasi kepada Kristus. Ini tidak hanya berbicara kepada Anda, berbicara kepada para pemimpin juga. Termasuk kita semua yang ada di dalamnya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Ini implementasinya. Sistem pola pemikiran kerajaan Allah bertolak belakang langsung dengan cara berpikiran dunia sekuler. Jadi untuk memahami sistem ini, pembaharuan dan transformasi cara berpikir kita harus kita cermati. Kita harus berkata, sudahkah saya mengalami pembaharuan dari segi pemikiran? Lagi-lagi saya berkata, standarnya bukan karena kita dibaptis. Standarnya bukan karena kita pelayan. Standarnya bukan karena kita hamba Tuhan. Apalagi yang mau jadi standarnya sejauh mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan dan kita paham tentang pemikirannya. Dan yang terakhir, kemenangan Kristus menuntut kita untuk terus tinggal di dalamnya. Di dalam ayat yang berkata Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Dari buahnya lah kita dikenal. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sejauh mana kita bergantung hidup kepada Tuhan, akan terlihat bagaimana kita dalam berkomitmen, melakukan pelayanan dan sebagainya. Itu bergantung, inilah standar kehidupan rohani. Saya ragu kalau kita sebagai anak-anak kerajaannya, di dalam kehidupan kita tidak mengutamakan firman Allah sebagai standar. Maka ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita karena kita masih manusia. Bagaimana kita harus menghidupinya? Yang terakhir, next. Pertama, Tuhan menghendaki supaya kita menaklukkan ego kita kepada Kristus. Karena Kristus sendiri telah juga menaklukkannya di dalam Kristus. Di dalam Allah. Kristus juga telah menaklukkan segala sesuatunya. Karena dia mengutamakan keselamatan Anda dan saya. Kedua, kita perlu taat. Ketaatan kita perlu wujudkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita mengalami satu kekuatan yang dinamakan intimasi. Intim dengan Tuhan. Artinya hubungan kita dengan Tuhan perlu kita pelihara. Sampai kita berjumpa kepada dia pada kali yang kedua. Artinya itulah yang membuat kita untuk tetap taat. Untuk dapat menang di dalam Kristus. Karena kita bersedia menaklukkan ego kita. Kita taat kepada kebenaran firman Tuhan.
taat kepada Tuhan membuat kita, hati kita bijaksana. Dan iman kita. Jadi iman kita harus kita wujudkan dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kesimpulan. Karena kemenangan dalam Kristus menuntut setiap pribadi dapat menaklukkan egonya kepada Tuhan, maka mau tidak mau kita perlu membuat penyerahan total kepadanya. Kemenangan Kristus menghendaki kita mengalami transformasi supaya kita dapat memiliki pola pikir seperti pola pikir kerajaan Allah. Meski sejuta persoalan dalam hidup kita, mari kita tetap tinggal di dalam Kristus. Karena itulah yang memberikan kita kemenangan. Saudara, saya ingin mau memberikan refleksi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan ini untuk kita dengar. Paling setidak-tidaknya saya memberikan kita untuk meresponinya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita berkata di hadapan Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Cukup engkau berkata, Tuhan, mungkin saya sudah berapa tahun melayani. Tetapi sesungguhnya ego saya ini sampai saat ini belum lagi saya dapat taklukkan. Mari datang kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil kepada Allah. Karena ketika kita menyerahkan diri kita, firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar segala doa-doa kita. Yang membuat pembatasan antara dirinya dengan kita adalah segala bentuk ego kita, dosa-dosa kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mengakui secara jujur bahwa kita memerlukan Tuhan. Transformasi pikiran Kristus ada dalam diri kita. Supaya hanya kekuatan daripada pikirannya lah yang mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Meskipun ada banyak kekurangan yang kita alami. Tetapi Tuhan masih cinta akan kita. Dia mau kita mengalami perubahan itu. Mari datang di hadapan Tuhan. Bagi kamu yang mau menyatakan kepada Tuhan. Ingin Tuhan melawat engkau. Katakan di hadapan Allah. Tuhan, ini aku. Aku membawa persoalanku di hadapanmu. Terlalu banyak persoalan yang saya alami. Aku tidak mampu. Tetapi Tuhan mampu mengatasi segala persoalan kita. Perkara yang ada di dalamnya. Saya mau kita datang di hadapan Tuhan mengakui bahwa Tuhan Allah yang berkuasa. Mari kita berdoa dengan suara masing-masing di hadapannya. Karena Tuhan mau mendengar suara kita masing-masing. Seru doa kita di hadapannya hari ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus. Nyatakan suaramu saudara. Katakan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mampu memberikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang mampu mengatasi segala persoalan hamba-Mu ini Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada pengamatan Tuhan. Apapun masalah kami. Tetapi pada hari ini Engkau berbicara. Supaya kami menyerahkan secara total kehidupan kami kepada rencana-Mu. Karena kami percaya rencana-Mu yang paling indah di dalam kehidupan manusia. Ada kalanya kami tidak masuk dalam rencana itu oleh karena keegoan yang ada di dalam diri hamba-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah firman Tuhan ini kami refleksikan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Raja yang mampu mengatasi segala gelombang badai dalam diri kami masing-masing. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, Engkau Alfa dan Omega. Engkau Allah yang akhir. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami percaya jikalau Tuhan ada di pihak kami, kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik. Meteraikan janji-Mu ini di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat pagi Jemaat BM Glory Premi. Selamat datang ke Ibadah Raya 9 Ogos 2020. Selamat datang juga bagi anda yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Pelayanan untuk minggu hadapan, pemimpin pujian Sister Silahong, pengkhotbah Pastor Datin Rosmaida, penyanyi latar kumpulan 3, petugas Dekan Philip Wan, Dekan Evelyn Puyang dan Dekan Sofia Bulan, persembahan tabung umum dan tabung bangunan, pemain muzik kumpulan B,
membersih gereja Komsel Joy. Jemaat diminta untuk datang sebelum waktu ibadah bagi pemeriksaan suhu dan merekod maklumat diri di kaunter saringan. Tangguk tidak akan dijalankan seperti kebiasaan yang kita lakukan. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan atau sumbangan, bolehlah memberi di dalam kotak persembahan yang telah disediakan di pintu masuk gereja. Sila dapatkan sampul persembahan dari petugas dari keperluan tersebut. Jemaat juga boleh memberi persembahan atau sumbangan secara online. Bagi jemaat yang bergejala batuk, sesak nafas atau demam dan kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti upacara ibadah. Konferensi Wanita Anjuran Pelayanan Wanita BM Sarawak julung kali diadakan secara on-air. Saksikan siaran ini dengan melayari laman YouTube rasmi BM Sarawak. Jika ada di antara jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja supaya dapat mengatur masa perjumpaan dengan pastor. Sila ambil perhatian pasukan penguatkuasa akan memantau pematuhan SOP rumah ibadat dari semasa ke semasa. Sebagai pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, jemaat diminta supaya sentiasa, yang pertama, memakai face mask sepanjang sesi ibadah berlangsung atau setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja. Yang kedua, menjaga jarak sosial iaitu 1 meter. Yang ketiga, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Dan yang keempat, merekod maklumat diri di kaunter saringan setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja. Patuhi SOP yang ada untuk kebaikan kita bersama. Yang pertama, kita berdoa untuk ruangan ibadah gereja agar tetap selamat untuk digunakan bagi upacara ibadah. Yang kedua, kita berdoa bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja agar mereka juga mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah secara online ataupun persekutuan dengan keluarga. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, baik yang berada di hospital ataupun di rumah. Yang keempat, kita berdoa bagi jemaat yang dalam serba kekurangan kerana punca pendapatan mereka telah terjejas dan ada juga yang telah hilang punca pendapatan. Yang kelima, kita berdoa bagi setiap pemimpin gereja, ahli majlis gereja, agar diberi hikmat dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran gereja. Yang keenam, kita berdoa bagi pastor dan penginjil yang melayani di mana sahaja, baik di kawasan pedalaman maupun di dalam bandar, agar Tuhan melindungi mereka dan keluarga serta tetap bersemangat di dalam pelayanan mereka. Yang ketujuh, kita berdoa bagi negara Sarawak, khususnya dan negara Malaysia, agar tetap berada dalam perlindungan Tuhan serta bebas dan pulih dari penularan COVID-19. Yang ke-8, kita berdoa bagi negara Lubnan yang telah mengalami bencana pada hari Rabu yang lepas, yang mana telah mengorbankan ramai jiwa dan mengakibatkan ramai yang tercedera serta kerosakan harta benda. Sekian sahaja buletin kita untuk hari ini. Mari kita tetap bersama menjaga di antara satu sama lain. Stay safe dan Tuhan memberkati. Oke, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin mendoakan, kita mendoakan, bukan saya. Sama-sama kita doakan anak kita Gabriel Fu, karena dia akan berangkat pada hari 2 ini ke KL untuk melanjutkan pembelajarannya. Kita doakan dia supaya dia happy di sana, meskipun dia dalam situasi yang tidak sama-sama seperti kita lagi di sini, tetapi kita doakan dia supaya Tuhan memberkati dia. Mari saya memanggil Gabriel untuk datang ke depan dan kita akan mengakhiri ibadah kita di hadapan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Jadi ini saya akan doakan dia dan sekaligus kita akan berakhir. Kamu di sini? Yes. Boleh saya pegang kamu? Oke, mari kita bangkit berdiri. Ku Mau Cinta Yesus sebagai lagu kita di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini
sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami yang telah kami jalankan mulai daripada awal pertengahan hingga pada akhirnya pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga untuk kami boleh menjalankan ibadah ini oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang tidak sempat hadir pada hari ini. Bapa, dimanapun mereka berada, apapun masalah mereka, apapun yang menjadi punca hal yang membuat mereka tidak dapat hadir, kami berdoa supaya Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka, memelihara mereka, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk mereka, jemaat kami yang mungkin sudah mengalami berbagai kekurangan oleh karena tidak adanya pekerjaan. Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau akan memberikan kepada anak-anak-Mu apa yang mereka perlukan. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu janji-Mu Tuhan. Kami berdoa meskipun mereka mengalami berbagai-bagai tekanan, masalah yang ada, penderitaan yang ada, sakit penyakit yang ada, Tuhan, kami berdoa secara khusus supaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Bagi para orang tua kami, oleh karena usia mereka yang sudah lanjut Tuhan, mereka tidak dapat bersama-sama dengan kami di ibadah ini. Tuhan, Engkau tahu juga mereka mempunyai satu keinginan untuk beribadah. Mereka ingin memuji, memuliakan Tuhan, tetapi oleh karena kondisi SOP yang ada pada saat ini Tuhan, mereka harus berada di rumah. Doa kami supaya Tuhan menghibur mereka. Tuhan, Engkau menjaga mereka, Engkau memelihara mereka Bapa di surga. Biarlah hidup mereka tetap kuat, semangat oleh karena kuasa-Mu. Bahkan juga anak-anak kami di bawah 12 tahun, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga yang memberkati mereka Bapa. Kami tahu ada banyak di antara para ibu-ibu yang tidak dapat datang juga ke tempat ini oleh karena mereka harus bersama dengan anak mereka. Kami tahu Tuhan bahwa mereka memerlukan kekuatan daripada Tuhan untuk tetap kuat, semangat di dalam kondisi pandemik ini. Bapa, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi penghibur bagi mereka di dalam keadaan apapun. Kami tidak dapat mengunjungi mereka, kami tidak tahu secara persis bagaimana kami ingin menolong mereka, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang menolong kehidupan kami. Firman-Mu yang berkata, jika kami ada di pihak Tuhan, kami akan mengalami kemenangan. Itulah janji-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk anak-anak yang kecil, untuk ibu-ibu yang menjaga mereka, bahkan juga orang tua kami yang sudah di atas 70-an tahun Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Apapun masalah yang ada di dalam setiap jemaat kami bawa semuanya di dalam tangan Tuhan, agar Tuhan Engkau bekerja di dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga pada masa-masa yang ada di depan ini Tuhan, kami tahu ada satu negara Lebanon di mana mereka mengalami tekanan oleh karena meledaknya sesuatu di dalam negara mereka, yaitu yang terjadi pada hari Rabu yang lepas Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menghiburkan, meskipun banyak di antara mereka yang belum percaya kepada-Mu, tetapi Tuhan, kerinduan di hati kami, Engkau lawati mereka, beri mereka untuk mereka berjumpa dengan Engkau, sehingga hanya karena perjumpaan dengan Tuhan melalui apa saja mereka boleh bertemu Yesus. Kami berdoa Bapa di surga, karena Yesus Kristus lah yang jalan keselamatan dan kehidupan itu yang perlu ada dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, ke depan nanti Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang menentukan arah kehidupan bangsa dan negara kami. Karena firman-Mu Bapa di surga bahwa kami sebagai anak-anak kerajaan-Mu yang hidup di dalam dui kerajaan, yaitu kerajaan Allah, dan di mana kami juga sebagai warga negara Malaysia ini, kami berdoa supaya kami memberi pilihan kami pada masa itu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa di atas negara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami puji, kami muliakan, kami sembah Engkau. Hari ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk anak kami Gabriel Tuhan. Tuhan, terima kasih karena selama ini dia berada bersama-sama dengan kami, dan kami ingin memberangkatkan dia oleh karena dia akan berangkat pada hari Selasa yang akan datang ke KL untuk melanjutkan pembelajarannya. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati dia. Ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupannya. Engkau yang akan menolong, Engkau memberikan situasi yang ada mungkin
berbeza dengan tempat ini, tempat di mana dia boleh ada. Tetapi Tuhan, kami berdoa supaya dia boleh menyesuaikan dirinya sebagai anak Tuhan dan warga kerajaan Allah. Kami mau supaya dia hadir sebagai garam dan terang bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Kami berdoa menyerahkan dia dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan semua kami jemaat Tuhan pada hari ini yang hadir pada hari ini. Kami tidak tahu masalah apa yang sedang kami alami, tetapi Tuhan, Engkau ada di pihak kami. Kami mau Tuhan, Engkau memberikan kemenangan kepada setiap pribadi. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan kembali dan bersurai dari tempat ini, dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Kita saat teduh sejenak. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.